Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra RKS, kembali lagi di acara Penyejuk Hati, Menuntun Hati, Membentuk Pribadi. Kali ini bersama saya, Khorid Surakim Nastiar, tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang dai muda yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ustadz Syifa Ma'ruf. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, siap 86. Alhamdulillah sekali. Semangat sekali nih Ustadz. Untuk sekarang aktivitasnya apa ini Ustadz? Untuk sekarang saya itu diamanati jadi pendidik, ya pendidik di SMK Muhammadiyah Kedunguni. Kemudian amanat yang lain itu adalah saya diberikan amanat menjadi ketua bidang dakwah dan kominfo Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Dan yang paling saya senangi dan amanat itu diberikan kepada saya menjadi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah di bidang tablik dan kajian keislaman. Luar biasa sekali, berarti seorang aktivis organisasi ya. Iya. Berarti seorang ustadz muda yang luar biasa ini, seorang yang bergemar di organisasi, tadi banyak sekali ya, di samping sebagai seorang pendidik. Baik nih Ustadz, mengenai tema kali ini, kita akan membicarakan mengenai pentingnya akhlak mulia untuk menghadapi pergaulan anak muda. Nah, kalau secara definisi sendiri, akhlak itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Akhlak itu adalah segala sesuatu yang keluar dari diri tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Kalau Mas Kori pengen ngecek akhlak orang lain itu gampang. Orang lain itu dikasih kejutan. Apa yang keluar dari mulut dan tindakannya itulah akhlaknya. Itu akhlak Mas. Itu akhlak. Iya. Maka kalau ada orang yang diberi kejutan di dor bahasa Pekalongannya itu yang keluar itu ucapan yang baik, tindakan yang baik, berarti akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Nah, kalau yang keluar itu satu kebun binatang, nah itu keluar semua, bahkan sampai keluarganya yang nggak masuk kakak itu, ya itu berarti akhlak dia tercermin dari itu. Penting nggak sih akhlak itu sebenarnya Ustaz? Penting, karena kalau manusia itu nggak punya akhlak, apa bedanya manusia dengan hewan? Maka manusia itu diciptakan dengan sebaik bentuk, dan sebaik bentuk itu diciptakannya manusia itu membedakan antara manusia dan hewan. Maka kalau orang itu nggak punya akhlak, sama seperti hewan. Kalau sama seperti hewan, maka manusia itu tidak ada yang namanya derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang itu akhlaknya itu lebih buruk daripada hewan, maka itu bukan cerminnya manusia. Cerminnya manusia, tapi akhlaknya berarti bukan manusia. Maka diciptakannya manusia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dzariyat ayat 56. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu harus punya akhlak. Maka akhlak itu segala sesuatu yang muncul tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Oke Ustaz. Untuk kadang di masyarakat itu ada yang kebingungan antara akhlak dengan adab. Itu ada sebenarnya ada perbedaan atau emang sama Ustaz sebenarnya? Akhlak itu kan segala sesuatu yang muncul tanpa pemikiran pertimbangan. Kalau adab itu sesuatu kebaikan yang ada di daerah tersebut atau yang sudah umum di masyarakat. Maka adab di suatu tempat dengan adab di suatu tempat yang lain itu berbeda. Adab itu kita maknai adalah sesuatu yang sudah menjadi keumuman, yang tidak usah dituliskan, yang tidak usah dinarasikan, bahkan tidak usah dibuat yang namanya aturan. Tapi itu sudah melekat kepada diri masyarakat sekitar. Maka kalau orang Jawa itu adabnya kalau orang yang lebih muda lewat di depan yang tua itu mesti menunduk. Nah itu. Kalau orang yang lebih muda dinasehati orang yang lebih tua itu harus menunduk. Nah, maka Mas Kori kalau dinasehati orang tua kemudian nggak menunduk malah melihat, nah itu adabnya berarti tidak baik, kurang baik. Beda lagi ketika di Padang Sumatera Barat Mas Kori. Padang Sumatera Barat orang dinasehati orang yang lebih tua itu harus melihat orang yang menasehati. Ini contoh saya dinasehati Mas Kori.
Mas Tori tuan siapa ini? Yeah. Tuan saya ya. Nah, kemudian saya lihat, nah, kalau saya menunduk itu malah adabnya kurang baik. Maka adab itu segala sesuatu kebaikan maka harus pada tempatnya. Sehingga orang di Jawa kalau dinasihati itu harus menunduk. Orang di Padang dinasihati harus melihat orang yang menasihati. Ini kalau dibalik malah bahaya, Mas Kori. Bahayanya apa? Bahayanya itu adalah ketika orang Jawa kemudian dinasihati itu melihat orang yang mana, itu malah dikeplak. Nah, itu kamu dinasihati malah ngelawan gitu kan. Nah itu. Tapi kalau di Padang itu sudah memang menjadi adat istiadat. Maka adab itu berawal dari adat. Dan suatu nilai dari adat, budaya, itu semuanya nilai-nilai kebaikan. Maka kalau orang di Jawa, itu kalau ketemu mesti salaman. Nah ini, ini salaman. Nah ini adab. Walaupun orang itu sebenarnya belum tahu tentang dasar dari jabat tangan. Padahal itu kan sudah dituntunkan oleh Rasul. Orang yang berjabat tangan itu berarti menyambung tali silaturahmi. Malam yadkhulul jannah mangqati urahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka beda lagi ketika di Arab Saudi, Mas Tori. Kalau di Arab, orang ketemu dengan orang laki-laki, ketemu dengan orang laki-laki, itu saling menyapanya itu jenggotnya di ini. Iya. Ini kalau dilakukan di Jawa malah bahaya. Ya ketemu apa kabar? Nah, nanti keplak. Ya, itu berbeda. Iya. Karena dikira sombong nanti. Iya, karena adab itu adalah dari kata adat. Nah, adat itu masuknya ke budaya. Sehingga suatu tempat dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Yang penting nilainya itu kalau adab itu mesti nilai-nilai kebaikan sesama. Oke. Berarti definisinya tadi luar biasa sekali ya mengenai akhlak dan juga adabnya. Nah, jadi untuk generasi muda itu bagaimana caranya untuk membangun akhlak yang baik agar nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari? Bagaimana caranya? Iya, jadi pembiasaan. Namanya akhlak itu pembiasaan. Maka kalau pembiasaan itu baik, maka akan baik pula. Maka ketika Nabi itu diutus, Rasul itu diutus ke Mekah, kemudian ke Madinah, itu kan hanya menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutamami makarimal akhlak. Bukan untuk yang lainnya. Arab itu akhlaknya sudah bagus. Tapi penempatannya yang tidak pas. Orang Arab itu satu punya keberanian. Ini akhlak yang dituntunkan. Dalam Islam, dalam hidup itu harus punya keberanian. Yang kedua, akhlaknya itu solidaritas. Maka satu suku dengan anggota suku yang lainnya itu saling solidaritas. Orang Arab itu kaya-kaya. Orang Arab itu kaya-kaya. Oh, bahkan sahabat Nabi itu pernah ada yang memberikan 100 ekor unta bahkan lebih. Itu untuk dinafkahkan, untuk diberikan kepada agama. Baik itu. Ketika ada peperangan antar suku, orang Arab itu orangnya dermawan-dermawan. Tapi konsepnya itu kurang pas. Maka munculnya Nabi, munculnya Rasulullah SAW itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak mereka. Masuk Islam, mereka gunakan keberanian untuk membela agama Islam. Masuk Islam, mereka gunakan hal-hal yang diberikan hartanya itu untuk mendakwahkan Islam. Itu. Maka satu adalah kebiasaan. Yang kedua adalah circle. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan circle. Ya? Iya, circle. Jadi memang itu pengaruh banget. Maka kalau kita itu berteman dengan teman-teman kita yang itu memberikan nilai positif, yang memberikan kebiasaan baik kepada kita, kita akan mengikuti. Seperti ada makalah itu dalam Arab yang artinya ketika kita itu bergaul dengan orang pandai besi, pasti akan kecipratan yang namanya api. Kalau kita sering bergaul dengan orang penjual minyak wangi, kita akan wangi pula. Seperti itukah yang namanya akhlak. Maka pendidikan, nah ini saya latar belakangnya pendidikan ya. Pendidikan itu bisa sukses karena 3. 1 itu keluarga, 2 itu lembaga sekolah, kemudian yang ketiga adalah warga. Warga itu masyarakat. Ya, di rumahnya itu orang tuanya sudah membiasakan.
Nah, membiasakan kebiasaan yang baik, bertanggung jawab, buang sampah itu pada tempatnya. Kalau masuk rumah itu salam, ketok dulu. Nah, itu pembiasaan. Di sekolah sudah dibiasakan juga dengan bapak ibu guru, dengan teman sejawatnya, kemudian dengan orang lain itu saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau di masyarakatnya itu tidak memiliki pembiasaan, nah, warganya, maka itu juga tidak akan sukses. Maka yang namanya akhlak itu harus sukses dari 3 itu, keluarga, lembaga, dan warga. Maka ini penting. Maka kesuksesan generasi muda itu harus didukung 3 itu. Nah, lembaga itu tidak harus sekolah ya, tempat kerja, tempat nongkrong. Nah, itu warga itu sekitar kita, lingkungan. Lingkungan. Maka ciptakanlah lingkungan yang baik, adanya namanya aturan masyarakat, norma masyarakat itu akan menjadi baik. 2. Yang selanjutnya adalah kita itu sering membaca. Karena orang kalau membaca itu akan tercerahkan. Nah, perintah yang pertama yang turun ayat Al-Quran apa? Iqra, itu bacalah. Maka kalau kita tidak suka membaca, berarti kita itu tidak mengekspos yang namanya adalah pengetahuan kita. Kalau orang itu, kalau kira-kira Mas Kori dan mitra RKS, ini kira-kira tidak pernah tersinari dari yang namanya cahaya. Di rumah itu mati lampu, ya, lampunya itu padam lama, kemudian nggak pernah beli pulsa listrik. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, gelap kan? Gelap seperti itulah. Tidak bisa membaca situasi keadaan. Nah, maka akhlak adab ini juga seseorang yang bisa membaca keadaan itu juga memunculkan yang namanya akhlak yang baik. Nah, mungkin itu 3 itu. Ya. Luar biasa nih Mas Ustadz Siwa Ma'ruf ya. Penjelasan mengenai bagaimana membangun dan membentuk karakter akhlak untuk generasi muda. Dan tidak dipungkiri Ustadz, sekarang ini zamannya era media sosial. Ya. Tentu media sosialnya ada kaitannya juga dengan akhlak. Bagaimana akhlak yang baik ketika kita bermedia sosial seperti apa Ustadz? Iya, baik. Memang kita itu dihadapkan yang namanya zaman semuanya itu adalah media. Yeah. Apapun masuk media. Ya, itu. Bahkan dulu kalau ada istilah itu mulutmu adalah harimau, sekarang kurang pas. Karena sekarang itu menyakiti orang lain itu bukan pakai mulut, pakai jari. Nah, iya. Mas Kori kalau buat story ya, mengatakan kata-kata yang kasar ya, kemudian di-share, itu semua orang yang melihat itu akan terkena imbasnya itu. Ya, maka Nabi dulu itu istilah itu yang dikatakan itu kurang pas, maka jari. Maka di dalam bermedia sosial ini kan yang namanya muamalah duniawi ya, jadi dibolehkan. Facebook, WA, Instagram, Twitter, TikTok bahkan yang masih rame ya, itu dibolehkan karena ini maksudnya bukan ranah ibadah mahdoh, bukan ibadah ritual, tapi namanya duniawiyah, muamalah duniawiyah, sehingga dibolehkan. Maka dalam kita menjaga ini juga termasuk dalam bingkai ranah agama. Maka kalau orang itu tidak bisa menjaga, maka akan terpleset. Maka di dalam kita menjaga bermedia sosial, 1, gunakanlah media sosial itu sebagai media dakwah. Dakwah itu nggak harus menyampaikan yang namanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nggak perlu. Contoh Mas Kori ini ada kegiatan, nah, hari ini seperti ini, kemudian difoto, nah itu di-share. Itu kan untuk memotivasi yang lain, itu dakwah. Dakwah itu menyenangkan orang lain, dakwah. Ya, menyenangkan orang lain, dakwah. Ya, dakwah itu nggak harus pakai materi. Syukur-syukur menyenangkan orang lain, setelah itu ajak makan bayari Mas Kori ya itu. Nah, dakwah itu. Iya dakwah, dakwah itu bilhal bilmal itu. Ya, itu ya seperti itu kan. Maka di dalam bermedia sosial 1, kita itu harus menjaga yang namanya sikap kita. Yang kedua, kita harus menjaga yang namanya aurat kita. Nah, ini anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Boleh iklan, nah ini masih maraknya kan online ya. Ya online, boleh iklan dengan apapun. Tapi tolong tetap menjaga menutup yang namanya aurat. Ya, menutup aurat itu
fikih itu berbeda-beda. Yang terpenting adalah menutup aurat bagian yang tidak boleh dilihat orang lain. Nah, masalah macam itu pakai hijab, merek ini, merek itu, yang penting itu adalah konsepnya adalah menutup aurat bagi perempuan. Bagi laki-laki juga. Jangan semata-mata laki-laki itu auratnya pusar sampai lutut. Nah, itu mentang-mentang itu. Nah, Mas Kori bikin iklan pakai hanya celana pendek. Nah, iklannya juga nggak pas. Ya, iklan sirup pakai celana pendek kan nggak pas. Nah, itu juga adanya adab. Sehingga menjaga yang namanya sikap, kemudian menjaga yang namanya aurat, dan tentunya menjaga dan menghargai orang lain. Nah, maka di dalam kita bermedia sosial, awas, media sosial itu seluruh. Mas Ori posting sekali, yang lihat kan beribu-ribu kali. Nah, itu awas, itu juga ada namanya undang-undang. Yang undang-undang itu mengikat. Maka undang-undang itu dibentuk untuk mengatur. Ya, negara kita kan seperti itu. Nah, sehingga dalam menjaga bermedia sosial, kemudian dalam kita itu menyampaikan kegiatan kita di media sosial, tentunya menggunakan 3 tadi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Syibal Ma'ruf. Baik, pembahasan kita ini sangat luar biasa sekali mengenai pentingnya akhlak untuk menghadapi pergaulan anak muda sekarang ini. Dan untuk itu, Ustadz Ma'ruf, bagaimana pesan untuk generasi muda menjaga pentingnya akhlak dalam pergaulan, baik itu di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jadi para generasi muda dan mitra RKS, bahwa anak muda itu nanti yang akan menjadi penerus bangsa. Pemuda hari ini adalah penerus bangsa yang akan datang. Maka di dalam kita berakhlak, berperilaku, itu tetap menjaga yang namanya aturan-aturan. Maka di dalam menjaga aturan, kita harus perlu yang namanya pembiasaan. Maka pembiasaan itu muncul karena kita itu adanya paksaan. Kalau kita tidak dipaksa, kita tidak terbiasa. Maka di dalam paksaan itu memang sulit, memang pahit. Tapi itulah yang dinamakan adalah pembentukan akhlak kita. Maka kalau akhlak kita terbentuk, akhlak kita sudah terjaga, maka adab kita dan masa depan kita akan tercerahkan. Sehingga hindari hal-hal yang itu memungkinkan kita tidak akan manfaat. Hal-hal yang memungkinkan kita tidak akan manfaat. Maka raihlah yang namanya kebaikan sesama, raihlah masa depan kita. Nah, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ustadz Syibal Ma'ruf atas kesempatannya bisa hadir di acara Penyejuk Hati ini. Baik, untuk teman-teman mitra RKS, jangan lupa like dan subscribe channel RKS TV ya. Untuk itu saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe channel RKS TV. Baik, mungkin itu pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih. Penyejuk hati, menuntun hati, membentuk pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.